Selamat pagi, nama saya Ibatul Habib Rafif Prayitno dengan NIM 2019-03024. Di pagi hari ini saya akan melakukan palpasi tulang kepada seorang teman saya yang tujuannya itu untuk mempraktikkan pembelajaran yang diberikan pada materi dosen yang sebelumnya. Ikuti terus ya videonya. Baik, di sini kami akan mempalpasikan tulang pada regio tangan. Baik, yang pertama kami akan mempalpasikan prosesus styloid ulna. Nah, prosesus styloid ulna itu berada pada os ulna bagian distal. Terus cara mempalpasikannya, posisi tangan harus pronasi atau menelungkup ke bawah. Bila mana supinasi, ini akan tertutup oleh musculus extensor cardiulnaris. Nah, jadi harus pronasi. Kemudian palpasi pada ujung distal lengan bawah. Kita mulai dari sini ya. Lengan bawah sisi ulna. Apabila tangan digerakkan ke arah ulna dan radial deviasi, palpasi akan lebih mudah. Coba Mas ya, gini. Nah, ini akan terlihat sangat besar tonjolan ini yang dinamakan prosesus styloid ulna. Kedua, kita akan mempalpasi prosesus styloid radius. Nah, prosesus styloid radius itu berada pada ujung distal dari os radius. Nah, untuk cara mempalpasikan sendiri, kita tarik garis dari os radius proksimal menuju ke distal. Nah, di sini kalau si teman saya ini menggerakkan dengan radial deviasi dan ulna deviasi, pasti akan lebih terlihat. Nah, di sini akan ada tonjolan, yaitu prosesus styloid radius. Ada tuberculum Wallister. Nah, tuberculum Wallister ini ada ketika kita melakukan supinasi pada teman saya ini, supinasi. Nah, merupakan tonjolan kecil dari ujung os radius bagian dorsal sisi ulnar. Jadi radius, tulang radius bagian sini. Nah, bagian distal paling ujung dan mengarah ke ulna. Kemudian cara mempalpasikannya, tarik garis antara jari kedua dan jari ketiga ke arah proksimal, serta garis antar prosesus styloid ulna dan radius. Untuk cara palpasinya sendiri, kita akan menarik garis dari ujung jari kedua dan ketiga ke arah proksimal, berarti ke arah atas. Nah, ini harus sama dengan prosesus styloid dan proses styloid ulna dan radius, harus sejalan. Jadi kita lihat, tarik garis ke atas ke arah proksimal. Nah, ini akan terbentuk ada tonjolan. Nah, ini yang namanya tuberculum Wallister. Keempat, nah, kita akan mempalpasi tuberculum ossis metacarpal 3 dan os capitatum. Cara mempalpasikan dari tuberculum ossis metacarpal yang ketiga ini, teman saya ini akan saya suruh untuk melakukan palmar fleksi. Nah, palmar fleksi. Kemudian kita akan tarik garis dari metacarpal atau jari yang kedua ke arah tuberculum Wallister yang tadi. Kita akan tarik. Nah, ketika di sini ada tonjolan lalu disertai cekungan. Nah, ini yang dinamakan dari osis metacarpal yang ketiga. 5. Kita akan mempalpasikan dari tabatiere anatomicum. Tabatiere anatomicum itu apa? Nah, ini adalah sebuah ruang bangunan cekungan segitiga yang berada pada pangkal ibu jari, thumb ibu jari. Bangunan tersebut dibentuk oleh bagian proksimal atau basis dari prosesus styloid radius dari sini. Jadi dibangun oleh distal styloid, prosesus styloid radius, kemudian bagian radial oleh abduktor pollicis brevis yang di dalam,
Dan yang ketiga ada abductor pollicis longus dan pollicis brevis. Cara mempalpasikannya ini, jadi teman saya akan saya suruh untuk melakukan ekstensi. Nah, ekstensi aktif. Jadi ini akan terbentuk segitiga. Nah, sedikit kita permarkan. Ini akan terbentuk segitiga. Nah, itu yang disebut dengan tabatiere anatomicum. Yang keenam ada os scapoid. Os scapoid adalah salah satu tulang dari karpal. Jadi kita akan mempalpasikannya. Palpasi pada cekungan pada tabatiere anatomicum. Nah, di segitiga ini tadi tepat letaknya itu ada di ujung dari processus styloid radius. Jadi nah, ini tadi tabatiere anatomicum. Kita akan mempalpasi ke arah radius. Jadi nah, di sini akan terlihat adalah os scapoid. Metakarpal yang pertama, yang ke-1. Jadi basis itu adalah bagian yang paling besar, bonggotannya itu berada pada dekat dengan tabatiere anatomicum. Jika dipalpasi, jari-jari harus melakukan oposisi terhadap ibu jari. Nah, jadi akan terlihat di sini akan bergerak dari basis metakarpal yang pertama ini. Di sini basisnya. Nah, kita akan mempalpasikan basis metakarpal yang kelima dan os hamatum. Cara mempalpasikannya, dari jari kelima kita akan tarik ke arah proksimal. Nanti akan ketemu cekungan. Nah, di sini ada cekungan. Nah, sebelum cekungan akan teraba adanya tonjolan atau tersebut basis metakarpal yang kelima. Sini. Nah, di sini ada basis metakarpal. Dan kemudian untuk os hamatum, uris akan digerakkan secara radial deviasi. Nah, di sini akan teraba dan terasa dari os hamatum sendiri. Nah, jadi di sini ada os hamatum. Kalau di sini tidak kelihatan, dengan ketutupan banyak otot. Kalau kita lihat dari samping, ini akan terlihat dan terasa bahwa ini ada os hamatum. Baik, yang ke-9 ini ada os triquartum. Cara mempalpasikannya yaitu proses styloid ulna bagian distal, geser ke arah palpasi, kemudian gerakkan uris ke radial deviasi. Nah, nanti ada tonjolan yang keluar dari permukaan kulit. Nah, di sini terlihat besar. Nah, ini yang disebut dengan os triquartum. Atau cara lain yaitu dari basis metakarpal yang ke-5 kita palpasi ke arah proksimal, ke arah atas. Jadi kita akan merasakan tonjolan itu dari bawah ke atas. Nah, ini yang disebut triquartum, os triquartum. Ketika radial deviasi, nah ada os triquartum. Yang ke-10 kita akan mempalpasikan basis, korpus, dan caput metakarpal. Nah, kita akan lihat, kalau saya sendiri akan mencoba menggunakan teknik oposisi. Jadi lebih gampang. Kita lihat pakai teknik oposisi berada pada atas. Nah, ini basis metakarpal 2, 3, keempat, dan kelima. Kemudian untuk korpusnya. Nah, korpus ketika teman saya oposisi, ini akan sangat terlihat bergerak seperti ini. Nah, ini adalah korpus dari metakarpal pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Di sini ada yang pertama. Kemudian ada caput metakarpal. Metakarpal ujung caputnya yaitu berada pada distal yang berartikulasi dengan falang. Akan terlihat bila teman saya ini menggenggam. Nah, ini caput dari metakarpal kelima, keempat, ketiga, kedua, dan pertama. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 ada basis, korpus, caput milik falangs. Nah, sini bisa kita lihat ini falang, dan falang.
kita lihat basisnya. Basis pada bagian atas, bagian proksimal dari os falang tersebut. Jadi di sini berartikulasi dengan metakarpal. Ini untuk korpus. Nah, korpus sendiri dari falang 2, 3, 4, dan 5. Pertama, ini berada pada proksimal falang. Di falang totalnya ada 3, falang proksimal, medial, dan distal. Nah, falang proksimal ini basisnya ada di atas proksimal, cabutnya berada di tengah ini, cabut dari falang, kemudian korpus ini yang ada di tengah, dan cabut berada di ujung yang berartikulasi dengan falang medial. Sudah. Sekian dari video praktik palpasi regio tangan. Mungkin kalau ada yang salah mohon maaf, dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Terima kasih.